Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ashri'u bil janazah fa in taku salihah fa khairu tuqaddimuha wa in taku siwai zalika fa syarri tad'u lahu an riqabikum. Sadaqallahul azim. Firman Allah surat Al-Baqarah dan hadis sahih Bukhari nomor 1315 dan hadis sahih Muslim nomor 994. Saudaraku kaum muslimin, sidang ibadah salat zuhur di Masjid Al-Hakim yang kita cintai ini, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, siang hari ini masih bisa meluangkan waktu untuk beribadah dan bermulia kepadanya. Selawat beriring salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, saudaraku kaum muslimin sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, mengisi waktu zuhur kita pada kesempatan kali ini, judul kajian kita adalah wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Di dalam sejarah kita melihat bahwa status Ali bin Abi Thalib ini adalah memiliki status ganda bersama Nabi. Pertama, kita melihat bahwa orang yang pertama dari kalangan anak-anak yang menyatakan Islam dan ikut bersama Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, dari sekian banyak para sahabat Nabi, yang paling lama kenal dengan Nabi, yang paling lama bersama Nabi, yang tahu asam garam bersama Nabi itu adalah Ali. Yang ketiga, kita melihat sahabat-sahabat Rasulullah itu dijamin masuk surga. Yang pasti yang empat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di dalamnya. Ada juga hadis mengatakan bahwa Khadijah tambahnya. Pasti. Yang berikutnya yang kita lihat juga, Ali itu adalah panglima perang as-suja, pemberani. Jadi kalau ada pertempuran, yang maju duluan itu kalau budaya Arab kan bukan pasukan,
Beda dengan kita. Jadi kalau ada perang di Arab itu yang maju duluan panglimanya. Maka panglima sama panglima perang dulu, adu kekuatan dan ketajaman. Ali terbiasa dengan dunia itu, sehingga sampailah digelari dengan Saifullah, pedang Allah. Yang menariknya lagi, Ali itu menantu Nabi. Sudahlah dari kecil sebagai sahabat, teman, hubungan dari pihak bapaknya, anak pamannya, lalu dijodohkan dengan anak Nabi. Jadi posisinya sahabat, orang yang dijamin masuk surga, jadi menantu Nabi lagi. Maka saking begitu banyaknya kaitan antara Ali dengan Nabi Muhammad, di dalam hadis Sahihul Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban dan setara dengannya, menyampaikan hadis tentang wasiat Nabi kepada Ali. Apa kata Nabi kepada Ali? Ya Ali, salasun la muakharna. Wahai Ali, hari ini statusmu adalah menantuku. 3 hal tidak boleh engkau lambatkan, 3 hal tidak boleh engkau tunda. Man ya Rasul, apa itu? As-salatu iza ada. Salat bila datang waktunya jangan ditunda. Ini pesan Nabi kepada Ali yang pasti masuk surga. Bayangkan Bapak dan Saudara, sudah pasti masuk surga, pesan Nabi itu juga kepadanya. Salat jangan ditunda bila datang waktunya. Islam tidak pernah melarang Bapak Ibu Saudara bepergian, silahkan. Mau pergian jalur darat silahkan, jalur udara boleh, jalur laut monggo. Tapi yang sholat tidak bisa ditinggalkan, ada aturan lain. Kalau dalam perjalanannya babnya musafir, ada jamaah, ada qasar. Kalau bapak kondisinya sakit, tidak bisa berdiri dan segala macamnya, sholat dengan model sakit. Nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, tidur. Nggak sanggup tidur, isyarat. Nggak sanggup satupun, sholatkan. Nggak ada peluang. Sakit dalam perjalanan, tidak ada peluang untuk ninggalin sholat. Anehnya kan paling enak itu kan ninggalin sholat. Kalau persoalan jamak dan qasar dalam perjalanan sudah diatur. Zuhur pasangannya asyar, maghrib pasangannya isya. Yang tidak bisa dijamak, tidak bisa diqasar, subuh. Saking besar pahala subuhnya, tidak masuk rute jamak dan qasar. Tapi yang paling sering ditinggalkan subuh. Ini pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada Ali, wal janazatu iza hadara, bila jenazah sudah jelas pasti meninggalnya. Apakah ilmu yang menyatakan alamiah, apakah yang menyatakan itu ilmu medis? Yang penting kalau sudah jelas wafatnya, jangan ditunda proses pelaksanaan penyelenggaraannya. Tidak ada jenazah itu punya kewajiban nunggu orang hidup, tidak ada. Tidak ada pula jenazah itu punya kewajiban harus nunggu jabatan yang dia pegang itu baru dikuburi, tidak ada itu. Mayat terlunta-lunta berjam-jam karena jabatan yang sedang diembannya. Mayat terlunta berjam-jam karena nunggu anaknya.
sekian abad yang lalu sudah sampaikan. Kalau sudah jelas wafat dan matinya, segera selenggarakan prosesnya. Malah ada hadis yang kita bacakan jadi dari Abi Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asri'u bil janazah, segera laksanakan proses penyelenggaraan jenazah. Fa in taku salih, seandainya yang wafat itu adalah orang-orang saleh, fa khairu tuqaddimuha, cepat selenggarakan karena kebaikannya itu membantu kepada kita. Fa in taku salih, seandainya yang wafat itu tidak orang soleh, siwa yang tadi dia masyarakat biasa, tidak taat, mungkin sholatnya sering tinggal, fasyarri badu'u lahu an riqabikum, cepat selenggarakan jenazahnya. Kalau tidak, kejelekan itu aqabikum, berada di pundakmu. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, tidak ada alasan untuk menunda. Jauh sebelum hari ini perintah itu telah disampaikan oleh Rasul kepada sahabat dan menantu beliau bernama Ali bin Abi Thalib. Malah ada adab atau aturan ketika kita pergi menjenguk orang yang meninggal itu. Bila kita sampai di rumahnya, dia baru meninggal, matanya terbelalak, mulutnya menganga, kita diperintah falammiduhu ainaihi, dalam hadis, maka usap matanya sampai mulutnya tertutup. Jangan disebut ainnya. Ini baru keluar rumah cerita, oh tadi kondisinya begini, tidak benar itu. Yang sunahnya tarik tangannya, diusap mulut, mata dan mulutnya. Falammiduhu ainaihi, tutup, usap mata dan mulutnya. Hadisnya panjang, kita ambil beberapa saja. Yang kedua, dalam hadis itu dikatakan juga wajhuhu kiblatain, hadapkan wajahnya ke kiblat. Ini kalau sudah pasti meninggal, cepat selenggarakan dan ikuti adab-adab yang ada. Ini wasiat Rasulullah yang kedua kepada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, wal ayyuma iza wajadat kafu'a, bila seorang perempuan yang sudah pernah menikah lalu dia tidak menikah lagi, putus, apakah cerai hidup atau mati, lalu dia menemukan jodohnya, kafu'an, segera laksanakan proses nikahnya. Jangan ditunda lagi, jangan diperlambat lagi, karena peluang dosanya jauh lebih besar. Ujiannya cukup besar. Maka Bapak dan Ibu saudara sekalian, bagi mereka yang sudah punya jodoh, sekalipun yang mau urutan 3, 4, 5, terserah. Yang penting ketika dia sudah pernah nikah, ada jodohnya, kafuan, segera nikahkan. Kesimpulannya, kaum muslimin sidang sholat zuhur yang dirahmati Allah, 3 pesan Rasulullah kepada Ali. Pertama, bila waktu sholat telah tiba, jangan ditunda. Kedua, bila jenazah itu jelas wafatnya, cepat laksanakan penyelenggaraannya. Yang ketiga, bila wanita yang sudah pernah menikah ada jodohnya, cepat proses nikahnya.
Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.